Oke. Apakah kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan yang dibuat bersama di luar PKWT, PKWTT mempunyai kekuatan hukum, terutama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang PP seperti dirumahkan. Kesepakatan bersama itu kita sebut dengan PKB ya, Bu, bukan kesepakatan bersama antara karyawan dengan perusahaannya, bukan ya? Ya, peraturan yang mengatur hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang atau dalam PP itu adalah peraturan perusahaan. Yang paling rendah itu perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB. Nah, itu peraturan yang mengatur hal-hal yang tidak diatur. Ya. Jadi dalam perjanjian kerja dia dituliskan apa aja jadi hak dan kewajibannya. Dalam peraturan perusahaan juga dituliskan. Di dalam PKB juga dituliskan. Di satu perusahaan itu tidak mungkin ada PP, ada PKB. Dia pasti harus menggunakan salah satu. Ya, kalau dia tidak memiliki serikat pekerja, berarti dia menggunakan PP, peraturan perusahaan. Kalau dia ada serikat pekerja, dia menggunakan PKB. Kalau yang Ibu Linda maksud adalah kesepakatan bersama ini adalah kesepakatan antara perwakilan manajemen, katakan misalnya manajer HRD-nya, dengan satu karyawan, gitu ya, itu bukan peraturan, itu kesepakatan. Biasanya kesepakatan bersama itu dilakukan pada saat kita melakukan pemutusan hubungan kerja yang tadi. Ya, pada saat kita melakukan PHK, melakukan pemutusan hubungan kerja, kita harus mengkomunikasikan. Ya, kalau karyawan sepakat kan ini kan, kalau karyawan sepakat maka dia dibayarkan sesuai dengan ketentuan lalu dilaporkan ke Disnaker setempat. Kalau tidak sepakat, nah maka dia membuat pernyataan ketidaksepakatan atau sanggahan ya, keberatan dia tidak mau di PHK. Yang itu harus sudah diserahkan sejak 7 hari dilakukan komunikasi. Kalau sepakat ya dia membuat PB atau kesepakatan bersama. Orang sering menyebutnya KB, ada menyebutnya PB, perjanjian bersama. Gitu ya Bu Linda. Tapi kalau peraturan yang mengatur di luar daripada hal undang-undang dan PP itu adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.